mahasiswa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar, turunkan Jokowi dan mulai nyanyi Jokowi turun gitu. Dan kita ingat 98 itu kan dimulai di Trisakti, dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol itu karena sniper segala macam. Dan peristiwa itu tentu membekas pada publik, dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial. Sebagai sesama warga negara, saya, Herso, mahasiswa, buruh, prajurit TNI juga kena imbas dari inflasi yang diakibatkan oleh kebijakan Presiden Jokowi. Halo, apa kabar? Nih kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Waktu itu cepat berlalu gitu. Apalagi tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung, mungkin waktu terasa sangat lambat gitu ya. Lagi ya. Iya, dan orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Jadi saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati itu dan teman-teman untuk kasih ceramah, sebetulnya semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial tuh. Tapi mungkin akan dibuat di luar universitas, kan ada sedikit persoalan perizinan, tapi biasalah itu. Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang, tetap mesti berada dengan mereka di Cirebon, dan mereka cerita banyak hal kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh dan mak-mak, kira-kira begitu. Iya. Oh, jadi kimia semacam itu ya. Iya. Kan kemarin dia juga habis dia mau animasi. Tadi malam saya nyampe pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi, kira-kira itu. Tapi udah, itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat. Aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia. Karena tema BBM bukan sekedar tema soal subsidi, tapi udah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap ya intinya pada presiden. Jadi bayangkan misalnya mahasiswa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar, turunkan Jokowi dan mulai nyanyi Jokowi turun gitu. Dan kita ingat 98 itu kan dimulai di Trisakti, dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol itu karena sniper segala macam. Dan peristiwa itu tentu membekas pada publik, dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu. Dan apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon gitu bahwa sejarah itu akan selalu berulang, gitu kan? Ya kelihatannya sudah sedang berulang nih. Oh, sudah sedang in the making ya, the history in the making, betul, history in the making. History in the making. Ya, ini saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya, ketika sejarah dan gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah ya, gitu yang ya apalagi ada pelemahan institusi kan. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun 90 itu namanya Huntington bikin tesis political decaying itu, pembusukan politik dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara tuh. Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur aja tuh, Effendi Simbolon, tapi Effendi Simbolon tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung bereaksi macam-macam itu. Jadi udah, ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya, apalagi dari kacamata intelijen internasional kan, itu Indonesia lagi dalam keadaan rapuh. Nah itu dia, jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sebenarnya di kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sebenarnya diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo dan sebagainya gitu ya. Ini masalah soal BBM. Tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir, ya mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot gitu ya. Dan Pak Gatot juga menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di Komisi 1 rapat kerja dan siarkan secara langsung
kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI, itu kan bagi intelijen itu jadi valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tapi dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka kan. Ya, saya lihat itu Pak Gatot agak ngamuk sebetulnya. Karena tentu ada yang disebut esprit de corps yang terganggu. Tapi saya bisa pahami, prajurit pasti marah itu karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan. Itu tentu bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi itu satu soal tuh. Jadi perspektif prajurit itu sah. Walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif itu lakukan tindakan yang mengejar sebetulnya dalam tanda petik pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau maupun langsung, atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Nah itu juga yang berbahaya tuh kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekedar TNI, ANSI, tapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu ya. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR. Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD seharusnya tidak melakukan itu. Tapi udah terjadi, maka kita nggak perlu cari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa di DPR juga sering kurang ajar, kan begitu kan. Walaupun kita mesti terangkan pada publik, juga teman-teman prajurit, bahwa ini negara diasuh oleh prinsip civilian value itu. Tentu Effendi Simbolon menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu, tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu. Jadi berhak juga rakyat untuk menghujat juga DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini, bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik. Melihat Indonesia lagi rapuh tuh. Jadi dari perspektif intelijen, Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing gitu. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasat kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi makropolitik itu kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita mesti lihat ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu disebabkan karena TNI diberi kesan itu pengangkatan Panglima atau KSAD dikasih kesan itu memang prerogatif presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai politik. Jadi hal semacam itu yang bagi kita analis, oke, kita mesti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan. Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, bahwa toh Pak Andika juga dekat dengan PDIP, Pak Dudung juga dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP. Jadi kalau kita bilang PDIP man kira-kira, lalu orang anggap loh itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik? Yeah. Jadi ini, tapi bagi rakyat ingin ada ketenangan. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri itu, buat lembaga yang betul-betul kita ingin pertahankan integritasnya. Jadi ya kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya itu karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh saudara Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga udah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu. Iya. Oke, ini menarik yang Anda sebut tadi atau apa ya? All the general
all the PDIP generals gitu ya, gitu ya. Karena betul Anda sampaikan, tentu kita ngelihat Andika ini karena kaitannya dengan mertuanya Pak Hendro Priyono yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang, gitu ya, sejak masa Orde Baru dulu kan. Yes, itu Hendro Priyono dari masa Orde Baru kita tahu. Dekat sekali dengan Ibu Mega, dan pada waktu itu kita juga kedekatan itu karena Ibu Mega disolimi sebetulnya oleh dan Pak Prabowo, Pak Hendro pada waktu berani, dan kita tahu karir militernya juga terganggu gara-gara itu juga. Pak Dudung juga begitu, namanya Pak Khalid Ghazali, mertuanya itu adalah anggota BUMUSI, Indonesia. Jadi sebenarnya ini all the PDI general. Nah, tapi slacknya seperti itu. Nah, memang Pak ini sempat offset. Nah, tapi saya lebih tertarik yang Anda sebutkan tadi itu ya. Satu, bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena ini tadi yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga-lembaga pemerintahan, dan ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua itu adanya tarik menarik kepentingan politik buat TNI. Padahal TNI kan sekarang ini selama ini sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional gitu. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin gapai posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik. Ini saya ingat teorinya Dr. Salim Said ya, teori keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push. Ada kepentingan dorong dan ada kepentingan dari tarik gitu, dari dalam maupun dari luar gitu. Iya, kalau sekarang itu pull-nya kira-kira lebih kuat gitu kan, dan artinya dari dalam kepentingan Presiden Jokowi apa terhadap Panglima itu. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah gitu. Karena itu dia mesti cari semacam perlindungan. Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebetulnya kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini ya, menjelang G20 itu. Siapa yang akan bertanggung jawab tuh? Dan Presiden tidak kasih sinyal. Presiden selalu merasa itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi keadaan ekonomi politik kita menunjukkan Presiden sebetulnya udah lemah. Jadi dalam keadaan Presiden melemah, maka muncul ambisi-ambisi ini. Ambisi biasa aja, ada jenderal yang merasa dia lebih berhak dan kasih sinyal pada Presiden. Lain kalau Presiden dari awal itu menganggap saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti atau apa segala macam tuh. Jadi secara formal Presiden akan mengangkat Panglima itu, tetapi proses rekrutmen kepemimpinan itu jangan dikaitkan dengan kepentingan Presiden. Kan ini kepentingan negara itu. Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus ex officio Panglima tertinggi. Tetapi sinyal politik nggak boleh masuk sehingga tidak ada persaingan di antara jenderal yang memang berlebih sekarang. Berapa jenderalnya mungkin udah 100 itu. Iya, banyak sekali sekarang jenderal. Iya, itu bintang 1, bintang 2, bintang 3 tuh. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan tuh. Bayangkan letkol, kolonel mungkin udah 1000 itu yang menanti soal macam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat bahwa institusi TNI itu tangguh sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI. Nah, hal-hal semacam ini yang mesti masuk dalam kepala Presiden tuh, supaya Presiden paham bahwa TNI ini adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik, like and dislike, favoritisme segala macam. Biarkan TNI tumbuh, dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi itu. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi ini memang perlu ada hal yang dibenahi. Tadi Anda menyarankan bertemu bertiga dan sebagainya, karena sekarang ini kan baru dia bertemu dengan Pak Andika, Jenderal Andika. Tapi kan sebenarnya kita tahu yang punya ketersinggungan sangat kuat dalam kasus Effendi Simbolon adalah Pak Dudung, kan gitu. Jadi memang perlu diselesaikan ini secara internal, dan saya kira kalau ini ditunda itu malah makin ketegangan makin mengendap, dan meskipun kita tahu permintaan maaf itu tidak akan menghilangkan luka yang ditinggalkan, tapi tetap saja bisa menurunkan ketegangan.
Ya itu pentingnya harus cepat-cepat. Pak Effendi Simbolon dengan segera menemui Panglima TNI dan mungkin sekarang udah bertemu dengan Sudah Pak bertemu Dudung. Selasa kemarin Bung Rocky, sudah hari Selasa kemarin ya. Jadi penyelesaian di tingkat para pemimpin ini harus disaksikan rakyat, terutama prajurit, supaya salam komando itu betul-betul legah tuh. Jadi Effendi bilang oke, dia merasa bersalah karena terlalu jauh memakai kata-kata yang menyakiti itu. Yang hal yang kalau di luar negeri ya biasa aja tuh karena udah terlatih di dalam soal civilian value. Tapi kita tetap masih dalam suasana transisi itu, dan kesejahteraan prajurit itu yang harus diutamakan. Ini soal yang seringkali juga dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit TNI dan kesejahteraan Polri agak berbeda, kira-kira begitu kan. Jadi kalau saya boleh terangkan, ini ada luapan emosi yang bukan sekedar karena kasusnya Effendi Simbolon, tapi di belakang itu ada hal yang akhirnya harus kita periksa, soal pelembagaan sosial di dalam TNI itu, terutama jaminan hari depan, kesejahteraan, barak-barak prajurit segala macam, masa depan anak-anak mereka. Jadi ini yang akhirnya di satu soal yang kadang-kala juga bikin frustrasi tuh. Ada Papua yang masih terus dipantau oleh internasional soal situasi hak asasi manusia di Papua tuh. Jadi frustrasi ini memang akhirnya dia mau cari outlet. Nah, outletnya kemarin adalah pada Effendi Simbolon. Tapi sekali lagi, Effendi Simbolon hanyalah sasaran sebetulnya dari kemarahan rakyat juga terhadap DPR, karena DPR kan kita anggap lembaga yang banyak kong-kalingkong di situ tuh. Jadi rakyat juga merasa oke, memang berhak untuk TNI untuk marah tuh. Karena rakyat ingin menyalurkan kemarahan, nggak bisa tuh. Nah, karena kan DPR harusnya mengawasi kekuasaan, mengawasi harga BBM segala macam tuh. Jadi rakyat bertepuk tangan bahwa oke, prajurit TNI yang justru menyuarakan rakyat dalam bentuk kemarahan itu tuh. Dandim langsung memimpin protes itu satu sinyal aja. Tapi kita akan baca bahwa dalam 2-3 hari ini tentu akan dipulihkan kembali. Kan TNI lembaga yang sangat rasional dan paham bahwa kalau udah diselesaikan di atas itu pasti di bawah juga selesai. Jadi mudah-mudahan itu tercapai, bukan rekonsiliasi tapi saling pemahaman tentang fungsi itu. Dan sekaligus DPR coba ubah citranya tuh. Jangan sekedar jadi stempel kekuasaan, itu bikin marah rakyat. Oke, nah, menurut saya jauh lebih menarik itu yang apa Anda sebutkan tadi ya, bahwa persoalan Effendi Simbolon dengan Pak Dudung atau dengan Panglima TNI itu mudah bisa diselesaikan lah. Dengan Panglima TNI clear, sudah ketemu katanya hari Selasa lalu, dan kemudian Effendi Simbolon minta maaf. Dengan Pak Dudung saya kira meskipun belum bertemu, Pak Dudung juga menyatakan kalau sudah minta maaf minta disudahi. Tapi yang tadi yang Anda sebut tadi, problem di kalangan prajurit gitu ya, problem kesejahteraan, problem ketimpangan, problem ketidakpuasan gitu. Mereka melihat masalah lembaga lain yang juga justru banyak mendapat privilege gitu, dan kemudian dia juga melihat bagaimana apa yang terjadi dengan kepolisian sekarang terbukti misalnya soal penguasaan mereka yang luar biasa sampai kasus judi dan sebagainya. Saya kira ini jauh lebih serius pembenahannya ketimbang soal yang tadi itu antara Effendi Simbolon dengan Pak Dudung. Ya, itu pentingnya kita baca psikologi prajurit. Dalam teori psikologi namanya ini sublimasi. Sublimasi artinya dipindahkan masalahnya lalu meledak pada Effendi Simbolon tuh. Jadi keadaan psikososiologis ini juga mesti diperhatikan oleh kekuasaan, oleh pemerintah tuh. Karena ini bisa berulang nanti dengan skala yang lebih tak terkontrol lagi tuh. Karena selama kesejahteraan dan sebut aja rasa aman masa depan dari prajurit itu tidak dijamin, itu dengan mudah itu satu peristiwa kecil itu bisa meledak itu. Dan ya di tingkat elit gampang, udah minta maaf selesai itu. Tapi kalau permintaan maaf itu atau rekonsiliasi di elit itu atau kesepakatan di elit itu tidak menghasilkan sesuatu yang langsung dilihat sebagai jaminan kesejahteraan prajurit, itu justru akan naik lagi tuh. Kan banyak prajurit juga yang kadang-kala mesti buka warung di asramanya tuh untuk nambah penghidupan itu, sementara harga BBM naik. Jadi ojek juga Bung Rocky. Iya, itu banyak. Dan ya, kalau saya lagi jalan naik gunung kan bertemu dengan Dandim atau komandan Babinsa itu yang memang mereka adalah rakyat yang di dalam penugasan teritorialnya itu juga mengalami kesulitan ekonomi.
karena harga-harga yang naik. Jadi itu kita bisa paham itu. Sebagai sesama warga negara, saya, Hersu, mahasiswa, buruh, prajurit TNI juga kena imbas dari inflasi yang diakibatkan oleh kebijakan Presiden Jokowi. Ya, jadi jangan salah manunya ya, diagnosenya ya. Itu kadang-kadang itu kalau salah diagnosa dianggap bahwa itu persoalan sudah selesai, tetapi sebenarnya luka dalam itu belum tersembuhkan, dan ini jauh lebih serius. Oke, Bung Rocky, terima kasih Bung Rocky, dan tetap kita kawal dengan 0%. 0% kan emosi. Yes, oke.